Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di channel UPTD SDN 102, tentunya di kelas 5. Semoga pada pagi hari ini kalian diberikan kesehatan yang sangat sehat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1 dan 2. Jadi, siapkan buku tulis dan alat tulis kalian dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa bisa mengidentifikasikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Dengan mencermati teks bacaan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Masih ingatkah kalian fungsi dari iklan? Pada subtema 1, Ibu sudah menjelaskan apa itu definisi dari iklan. Adapun iklan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa memasarkan produk yang akan dijual. Iklan dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat orang yang melihatnya menjadi tertarik. Itulah fungsi dari iklan. Adapun media penyampaian iklan ada 2 cara, yaitu yang pertama melalui media cetak, contohnya surat kabar maupun majalah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan surat kabar maupun majalah. Yang kedua adalah media elektronik. Contoh dari media elektronik tersebut yaitu radio, televisi, maupun handphone. Dari contoh media cetak maupun media elektronik, kita bisa mendapatkan atau melihat atau membaca iklan-iklan yang ada di dalam media-media tersebut. Berikut perbedaan dalam penyampaian media iklan. Iklan media cetak, gambarnya bervariasi dan berwarna cerah. Kalimat iklan sangat menarik. Sedangkan iklan media elektronik, gambar iklan dapat bergerak serta memiliki suara. Dari kedua iklan media ini masing-masing memiliki ciri-ciri dalam penyampaiannya, yaitu pada iklan media cetak, iklan disampaikan secara tertulis. Sedangkan pada iklan media elektronik disampaikan secara lisan melalui suara ataupun video. Iklan media cetak dapat dibaca kapan saja. Iklan media elektronik ditampilkan dalam waktu singkat.
Pada iklan media cetak, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Sedangkan pada iklan media elektronik, bahasa yang digunakan bisa bahasa formal ataupun non-formal. Itulah perbedaan serta ciri-ciri dari iklan media cetak maupun iklan media elektronik. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Contoh iklan berikut ini merupakan contoh iklan apa? Ayo, bisa kalian menjawabnya? Benar sekali. Iklan di sini adalah iklan obat sakit mah. Solusi sakit mah dan kembung. Minumlah polisilin. Segar di mulut, nyaman di perut. Begitulah iklan dari obat solusi sakit emah dan kembung. Jadi, dalam kehidupan kalian sehari-hari banyak iklan-iklan yang dapat kalian temui, baik itu dari koran, surat kabar, majalah, handphone, televisi, maupun di radio. Ini merupakan salah satu iklan yang Ibu berikan. Setelah kalian melihat iklan obat sakit emah, kalian perlu ketahui bahwa gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dengan cara makan yang tidak sehat. Jadi, apabila kita makan makanan yang tidak sehat, salah satu organ pencernaan kita akan terganggu. Seperti kalian ingat, pada subtema 1 sudah Ibu ajarkan tentang organ-organ pencernaan yang ada pada manusia. Apabila kita makan makanan yang tidak sehat, maka ada gangguan pada organ pencernaan kita yang akan Ibu bahas, yaitu gangguan organ pencernaan antara lain sakit mah, apendisitis atau yang disebut dengan usus buntu, sembelit, diare. Ada 4 gangguan organ pencernaan yang akan Ibu bahas satu persatu. Masih banyak organ-organ pencernaan yang akan Ibu berikan, tapi pada pagi hari ini akan Ibu bahas sebanyak 4 gangguan organ pencernaan. Yang pertama adalah sakit mah. Perhatikan gambar di bawahnya. Itu ada perbedaan lambung sehat maupun lambung tidak sehat atau yang disebut dengan mah. Mah merupakan lambung yang sudah terluka. Borok itu kata lain dari kata luka. Mah adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Adapun penyebab mah, pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan stres. Gejalanya yaitu perut perih, mual, dan kembung. Adapun cara mengatasi mah, yaitu dilakukan dengan cara minum obat sesuai petunjuk dokter dan makan secara teratur. Yang kedua adalah usus buntu. Perhatikan gambar di bawah ini. Itulah gambar usus buntu yang sudah menyerang usus kita. Usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebab penyakit ini karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan.
Pengobatan dari penyakit ini adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Yang ketiga, sembelit atau konstipasi. Apakah kalian pernah mengalami sembelit? Semoga tidak. Sembelit adalah penyakit sulit buang air besar atau yang disebut dengan BAB. Penyebab dari sembelit kurang mengonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejala dari penyakit ini adalah sakit perut, merasa tidak tuntas ketika buang air besar, feses keras dan menggumpal. Pengobatan sembelit dilakukan dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat, yaitu buah dan sayur. Gangguan pencernaan yang akan Ibu bahas yaitu diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebab dari diare yaitu mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit, alergi makanan, intoleransi makanan, dan penyakit usus. Gejala dari diare yaitu perut terasa mulas, tinja encer atau buang air besar cair, bahkan berdarah, mengalami dehidrasi. Pengobatan dari diare yaitu meminum obat sesuai dengan resep dokter, meminum cairan oralit atau cairan gula dan garam. Adapun pencegahan diare bisa dilakukan dengan cara sebelum makan mencuci tangan dengan sabun, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan lainnya. Meminum air yang sudah dimasak, dan yang terakhir adalah tidak jajan sembarangan. Kalian sudah belajar pada gangguan sistem pencernaan. Penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat. Banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat, mereka mengenalkan produk tersebut melalui iklan. Tentunya kalian sudah banyak melihat iklan-iklan tentang kesehatan. Ibu akhiri pada pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Ibu berdoa semoga kita semua dihindari dari segala macam penyakit, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan kita, baik itu kesehatan saluran pencernaan atau organ pencernaan bagi kita semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.